berubah. Kemudian darahnya tadi yang biasa diusap di batuknya anak kecil ini diganti dengan minyak wangi. Ini namanya meluruskan tradisi, supaya tradisi itu sesuai dengan hukum syariat. Maka para ulama kita terdahulu, para wali songo melakukan hal-hal yang sama, membuat tradisi-tradisi yang sekiranya dulu itu tidak sesuai diluruskan. Dulu wayangan itu biasa mereka lakukan tradisi Buddha Hindu, tapi kemudian diluruskan oleh para wali, dijadikan sarana untuk berdakwah, meluruskan budaya, meluruskan tradisi. Ini menjadi teladan yang sangat baik. Dulu di Madinah, baginda Nabi Muhammad SAW, orang Madinah itu sukanya, Masya Allah, syukron. Okay. Orang Madinah itu sukanya kalau ada acara haflah, ada acara pesta, itu ada musiknya. Pada masa jahiliyah, musiknya orang Madinah itu persis seperti yang ada di belakang saya, rebanaan, hadrawan, persis, ya. Jadi ini musik Arab asli, ya. Kalau musik Jawa itu gamelan, ya. Jadi rebana itu asalnya dari Arab. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Madinah, maka hidup bersama orang Madinah. Orang Madinah mengira, dikiranya musik itu haram, dikiranya kita itu nggak boleh main musik. Suatu kali ada pernikahan di Madinah. Karena ada acara pernikahan, dibuatlah panitia. Rame kan? Ketua panitianya siapa? Ibunda Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi datang acara pernikahan, kok sepi, kok nggak ada apa-apa. Maka kemudian dipanggil Bunda Aisyah, wahai ya Humaira, wahai Bunda Aisyah, ini orang Madinah itu kalau buat acara biasanya rame-rame, biasanya ada musiknya. Ini kok sepi. Mengapa tidak diundang hadrawan, ya? Mengapa tidak diundang rebanaan? Maka kemudian Ibunda Aisyah meminta kepada orang-orang muhajirin untuk menabuh duf, untuk rebanaan. Jadi acara seperti ini kok kemudian ada rebanaan seperti yang berada di belakang saya ini, itu sunnah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kalau lagi senang, kalau lagi kita tasyakuran, boleh kemudian kita senang-senang menggunakan alat-alat musik. Syaratnya musiknya sesuai dengan syariat Islam, bukan dangdut koplo pakaiannya seronok nggak karu-karuan. Nah ini masalah, ya. Selama musiknya sesuai dengan hukum Islam, syariat Islam, maka dibolehkan. Jamaah sekalian yang kami hormati, tatkala anak lahir, anak sudah berada di dunia, Rasul memberikan sunnah. Sunnahnya apa? Mengadzani, azan di telinganya anak, supaya ketika anak ini lahir, pertama kali yang dia dengarkan adalah kalimah thayyibah, kalam ilahi, ungkapan-ungkapan takbir, ungkapan-ungkapan syahadat, perintah sholat. Sunnah mengadzani bayi di telinga kanan anak. Sekir atau dengan doa lain, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin walamah. Sunnah. Jadi boleh dengan azan, boleh dengan doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin walamah. Boleh juga dengan dua doa ini digabung menjadi satu, boleh, ya. Untuk apa? Supaya anak ini pertama kali lahir di dunia, yang dia dengarkan adalah
hal-hal yang baik-baik. Yang dia dengarkan adalah permintaan supaya dia itu berlindung dari gangguan, dari godaan syaitan. Para wali kita dulu, para ulama Nusantara sangat luar biasa memahami hadis Nabi, memahami syariat Islam. Ketika Islam senang dengan hal-hal budaya, musik, maka para wali kita sama, mereka ketika mendidik anak-anak kita itu juga seringkali menggunakan musik, seringkali menggunakan lagu-lagu dolanan, di mana lagu-lagu dolanan itu isinya tarbiyah, pendidikan, ya, pendidikan untuk anak-anak. Contoh lagunya apa? Lir ilir, ini siapa belum nih? Oh, nah, lir ilir, lir ilir itu isinya apa? Ngelilir, ngelilir itu apa? Bangun wahai orang, wahai bocah cilik, bangun dari tidurmu, bangun. Bangun untuk apa? Semangat kita bangun, kita tanam. Nanam untuk apa kita tanam? Karena orang yang menanam insya Allah dia akan panen. Kalau nggak nanam nggak akan pernah panen. Apa yang kita tanam, apapun silahkan Anda tanam. Tanam apa? Di antaranya tanam belimbing. Belimbing itu ada berapa? Apa senengnya? Bintangnya, nah, bintangnya 5 ya, bintangnya ada 5. Tanam sesuatu yang baik-baik, tanam amal soleh, dirikan sholat yang 5 waktu. Mumpung apa? Mumpung padang rembulan supaya kita itu masih, mumpung kita itu masih hidup di dunia, masih punya nafas, tanam amal soleh, sholatnya, puasanya, sedekahnya. Karena yang namanya kematian mak jelentik. Kematian itu tiba-tiba, kita nggak tahu mati itu kapan. Ini tadi pagi saya baru takziah. Bapaknya Ahmad yang nyantri di sini, anak kecil yang suka dikit-dikit nangis itu. Kemarin semalam masih sehat, semalam masih rapat, pagi-pagi digugah ora tangi. Jadi kematian itu mak jelentik, kapanpun datang tanpa permisi. Ora tahu jel malaikat Israel akrab nyabut nyawa, walah bocah kok ayu temen tak cabut sesuk wae. Ora ono. Eman-eman enggak ada. Anak kecil mati pantas, remaja mati pantas, bapak-bapak, mbok-mbok mati pantas, apa meneh wis mbah-mbah mati wis pantas. Maka mak jelentik, kapanpun datang waktunya kematian pasti akan tiba. Maka Wali Songo, Sunan Kalijogo mendidik anak-anak, membuatkan lagu untuk anak-anak, lir ilir, supaya apa? Meskipun masih kecil wahai anak, mumpung kamu masih kecil wahai anak, jangan lupa beramal, jangan lupa sholat, jangan lupa puasanya, jangan lupa berakhlak yang mulia, tiru baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita tanam sebanyak mungkin amal-amal soleh sewaktu kita di dunia, karena kita kelak akan meninggal, dan yang namanya meninggal dunia itu mak jelentik kapanpun akan datang. Ketika kita itu sudah beramal soleh, maka kita itu akan bersorak hore, kita itu akan senang, kita itu akan bahagia, bahagia di dunia kita, bahagia di akhirat kita. Kalau kita di dunia nggak mau nanam, nggak akan panen. Wong kadang nanam ya ndandur lombok ya, kadang-kadang iya dilalai penyakitnya pirang-pirang, dilalai paten, dilalai nandur bagus, nandur padahal nandur bagus api-api, minggu ini api-api, kodianan kayak gonyong kan, kodianan seminggu kemudian dilak loh aku wis dorogol, padahal seminggu tok. Kodianan bengi ora karuan, bar seminggu ditengok wis dorogol, wis garing. Ki nandur, apalagi enggak nanam. Amal soleh pun sama.
kita nanam amal soleh pun belum tentu, jangan-jangan pas nanam amal soleh rondoria, jangan-jangan pengen dipuji orang, kan itu penyakit semua. Wis sholat apik-apik dilalai ada penyakit datang, ria, pengen dipuji orang, akhirnya muspro ora sida panen, ora sida sora huri. Maka kita ketika nanam juga harus kita semprot apa, hati kita semprot supaya kita nggak ria, nggak takabur, nggak pengen dipuji orang, semuanya lillahi ta'ala. Monggo lir-ilir. Salatullah salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin para wali kita, para sunan kita ketika berdakwah untuk anak kecil, mendidik anak-anak ini dengan riang gembira, dengan senang. Makanya selalu dengan perantara alat-alat musik, melalui budaya, melalui kesenian. Karena pada umumnya yang namanya anak ini suka yang seneng-seneng, dunianya dunia main. Tetapi para wali kita, Wali Songo, Sunan Kalijogo sangat paham bahwa ketika anak ini main harus diarahkan. Ketika anak ini main harus kemudian
diarahkan supaya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibuatkanlah lagu-lagu seperti itu. Zaman sekarang banyak lagu anak-anak sholawatan, banyak, alhamdulillah. Kadang anak itu hafal ya tanpa harus ngapal karena dengar. Maka itu gunakan, anak itu mempunyai memori, mempunyai ingatan yang sangat luar biasa. Maka harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk pendidikan anak. Jangan sampai anak kecil karena ingatannya kuat tapi di rumah kita selalu setelkan dangdut, selalu musik dangdut koplo yang isinya itu enggak karu-karuan, sehingga dia itu hafal sekali lagu-lagu itu. Sayang, sebaik-baik lagu, sebaik-baik syair itu murotal Al-Quran. Maka ketika saya sampaikan tadi, ketika di kandungan sering dibacakan Al-Quran, tatkala anak lahir pun di rumah sering-sering dengarkan murotal Al-Quran. Sering-sering pakai HP bisa ya, sekarang kan udah semua anak punya HP, dengerin Al-Quran. Maka kalau anak itu sering dengar Al-Quran, insya Allah akan mudah, tahu-tahu apal. Jadi anak kecil itu hebat. Anak kecil itu ingatannya luar biasa. Yang penting sering dengar, itu tahu-tahu hafal. Umpamanya surat Al-Fatihah dengerin aja setiap hari, tahu-tahu hafal itu. Besok dengerin surat An-Nas selama seminggu, puter bolak-balik, tahu-tahu hafal itu. Besoknya lagi bacain lagi surat Al-Falaq, puter aja selama seminggu, tahu-tahu hafal itu. Jadi anak sambil main dolanan apa, ketika kita dengarkan Al-Quran itu nggak ngerasa, nggak tahu, ngerti-ngerti apal. Itu hebatnya anak. Tapi kalau yang kita perdengarkan ini dangdut koplo ya sama, ngerti-ngerti ya hafal gitu. Nah, maka sayang ya, sayang karena zaman sekarang ini ada masalah. Jadi kalau dulu itu wujud setannya itu genderuwo, wewe gombel ya, pocong. Nah, sekarang setannya berubah menjadi setan gepeng ya. Ini setan gepeng ini, anak kalau sudah megang setan gepeng angel kon ngaji, angel kon maca Quran, angel. Maka hati-hati dengan anak. Main HP boleh tapi diatur. Jangan dino nyutuk dolanan HP, kasih orang ngaji, kasih orang mangkat maring TPA, dijarke wae. Itu bahaya. Kasihan otak anak. Kalau anaknya nanti nggak sholat, orang tuanya ikut dosa. Kalau anaknya nanti nakal, susah diatur, bejujak, ini orang tua yang salah. Sekarang banyak orang anak itu sampai kecanduan HP. Jadi kalau HP-nya itu diambil ngamuk, banyak sekali. Jadi kalau sekali HP diambil sama orang tua ngamuk itu bocah. Ini berarti sudah tanda-tanda bahaya. Kalau punya anak kecil suka main HP, ambil HP-nya ngamuk, ini berarti sudah ada masalah di psikologi dia, di dalam diri dia, sudah terkena penyakit. Makanya harus diobati. Wong tuane kudu tegel. Jadi boleh saja tapi asal diatur, kalau enggak bahaya. Ini setan gepeng ini. Kadang orang kalau sudah main kayak gini lupa semuanya, kon ngaji ya susah, kon sholat ya susah. Maka orang tua harus hati-hati, khususnya ayah, karena di dalam Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Wahai orang tua, wahai ayah, wahai ibu, jaga keluargamu, jaga anak-anakmu dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Memberikan pendidikan yang baik. Alhamdulillah di Trete banyak TPA. Nang wetan ono, nang tengah ono, nang kulon ono. Jadi TPA banyak sekali, perlu kita syukuri. Maka kalau TPA segini banyak kok sampai ada anak kita nggak bisa ngaji, kebangetan. Segini banyak sarana untuk belajar kok sampai nggak bisa ngaji, kebangetan. Ini belakang saya asatid semua ini, para guru-guru ngaji semuanya. Ke siapa saja silahkan bisa belajar. Kok nganti anak nggak bisa baca Al-Quran, wong tuane kebangetan, jangan sampai.
Kalau orang tuanya yang nggak bisa ngaji, jangan malu untuk belajar. Wahnya wis 50 tahun, ora apa-apa 50 tahun belajar. Wah nanti belajar dari Iqra, enggak apa-apa, dari Iqra, sinau dari Iqra 1. Mumpung kita masih punya kesempatan hidup di dunia. Karena yang namanya kematian kita nggak sangka-sangka, kapanpun bisa datang. Maka kita sholat kita, puasa kita, ibadah kita, selalu kita ingat. Dan dulu Sunan Kalijogo itu selalu wanti-wanti kepada kita, selalu wanti-wanti kepada anak-anak pada waktu itu untuk selalu menjaga ibadahnya. Sampai membuat lagu lain selain tadi yang apa, lir-ilir, ada lagu lain Sluku-sluku batok. Itu isinya apa? Batok itu kepala. Maksudnya itu apa? Kepala. Supaya kepala kita itu tidak hanya ela-elo mengingat dunia saja, tapi sesekali kita beristirahat, sesekali kita beribadah, sekali kita ingat kepada Allah. Jangan seharian wis pokoknya nggutone nganti klalen ibadai. Wis nek mong sembako zuhur ora adzan, asar ora adzan, kosong kabeh, masjid musala do kodhong kabeh, kalah karo mbako. Jangan sampai. Dunia itu perlu. Kata Allah itu silahkan kerja untuk dunia, tapi jangan sampai kemudian untuk dunia ini kita lupa dengan akhirat. Jangan sampai makanan yang kita dapatkan dari dunia itu, yang kita berikan kepada anak-anak kita, yang berikan kita kepada keluarga kita, ternyata dari harta yang tidak baik. Kenapa? Karena waktu nggotone nganti lali ora sembayang. Jangan sampai sekiranya ada harta haram masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, wis biasa nih itu anak itu akan biyeng, anaknya akan susah diatur, anaknya susah kon ngaji, anaknya susah kon sembayang. Jebule apa? Ternyata dulu makan kambing, daging kambing, tapi rumputnya ngambil dari rumput tetangga. Pantesan anaknya kok wangen ora umum. Nah, maka kudu tobat. Astagfirullah ya Allah, nyong mbiyen sak bentel ngambil rumput tetangga saya datangi, minta maaf. Karena dosa yang paling berat di sisi Allah itu bukan dosa yang terkait Allah langsung. Kalau kita nggak sholat, ya Allah nggak sholat, saya tadi lalai, dulu waktu muda saya nggak sholat, banyak istighfar, kemudian kodok sholat rampung, dosa entek. Dulu nggak puasa Ramadan, ya Allah dulu saya kok nggak Ramadanan, saya tobat ya Allah, kodok sekarang saya puasa Ramadan, istighfar, entek dosane. Tetapi tatkala kita itu salah dengan orang lain, iki sing abot. Maka baginda Nabi mengatakan, mangkanan indahu mazlamatun li akhihi min malihi au irdihi falyatahallal minhul yaum qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman. Wahai manusia, wahai orang-orang yang masih hidup di dunia, sekiranya kamu itu pernah mendolimi saudaramu sesama muslim terkait dengan kehormatannya, pernah gunjing, pernah memfitnah, pernah ghibah, atau min malihi dari hartanya, wis tau nyolong kopi, tau nyolong jambu, iki jarang-jarang, ngambil suket sak bentel tanggane, iki sing abot. Fal yatahallal minhul yaum, hendaklah minta dihalalkan pada hari ini juga. Kenapa? Qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak di akhirat itu uang gak ada manfaatnya. Rasul pernah bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis, wahai sahabat kalian tahu enggak siapa itu orang yang rugi? Maka kata sahabat, al-muflisu fina man laisa lahu dinaran wala dirhaman, orang yang rugi di antara kami itu orang yang enggak punya duit, enggak punya dirham, enggak punya dinar. Maka kata Rasul, bukan itu orang rugi. Al-muflis itu, orang yang rugi itu orang yang ya'ti yaumal qiyamah,
datang pada hari kiamat bisolatin wa zakatin, dia datang dengan malnya, dengan hartanya, dengan sedekahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi dia ini syatama hadza wa qadaba hadza wa safaka damu hadza, dia suka gunjing orang lain, dia suka mencuri barangnya orang lain, maka orang ini adalah orang yang rugi. Kenapa? Karena di akhirat sudah tidak ada harta benda. Maka orang yang pernah melakukan kedzaliman dengan sesama saudaranya ini, kedua-duanya akan dipanggil. Di akhirat gak ada harta, dia pernah mencuri maka dikasihlah pahala. Dia pernah sholat, pahala diambil, pahala diambil dikasihkan ke orang yang dia zalimi, pahala diambil lagi kepada orang yang dia zalimi, sampai ketika pahalanya habis maka tak punya pahala lagi, gantian dosa orang yang dia zalimi diambil untuk diberikan kepada orang yang menzalimi. Ini kata Rasul orang yang muflis, orang yang rugi. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang rugi dengan menzalimi orang lain. Maka jangan sampai kita jaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan, dari makanan-makanan yang kiranya itu haram. Hati makjelentik kematian itu tak tahu kapan datangnya. Monggo suruh kepada Allahumma sholli